Kita dari kelompok Iwak hari ini mau presentasiin tentang sabung ayam. Baiklah. Boleh perkenalan dulu. Anggota kita ada 4. Ada saya Sekar, terus ada Oh, Danel, Faiz. ada Raisa, dan juga ada Andre. Lanjut. Oke. Pertama, kalau ngomongin sabung ayam, aku mau jelasin dulu soal sejarah dari sabung ayam, terutama di Nusantara. Nah, kalau ngomongin soal sabung ayam, di Indonesia itu ada sejarah yang sangat panjang soal term ayam itu sendiri. Panjangnya sejarah interaksi manusia dan ayam di Indonesia ini barangkali merupakan kunci jawaban kenapa mitos ayam jantan itu lekat banget sama kebudayaan-kebudayaan di Indonesia. Dulu banget di tahun 1958 ada seorang antropolog namanya Clifford James Geertz. Dia waktu itu pernah datang ke Bali sama istrinya yang juga antropolog, ngelakuin penelitian lapangan di sebuah desa terpencil di daerah Bali. Dia tuh terkenal sama salah satu karyanya yang berjudul dengan Negara The Theater State in 19th Century Bali. Itu dia waktu lagi meneliti sabung ayam di Bali, tiba-tiba digerebek sama polisi. Eh, Terus pas itu semua orang langsung lari ke sana kemari, termasuk Geertz juga istrinya. Nah, dari sini, dari momen ini, akhirnya Geertz itu nggak cuma jadi punya akses yang mudah buat masuk ke lingkungan komunitas masyarakat di Bali, tapi lebih dari itu, sebagai seorang antropolog peneliti lapangan yang berbasis etnografi, dia menemukan pembacaan perihal makna di balik ritual sabung ayam masyarakat Bali. Nah, kenangan tentang pengalaman dia menyaksikan sabung ayam di Bali itu diabadikan dalam salah satu esainya yang terkenal yang berjudul The Play Notes on the Balinese Cockfight. Esai ini jadi salah satu artikel penting di bukunya yang berjudul The Interpretation of Culture, Selected Essays, yang menyimpulkan kalau sebenarnya dalam konteks sabung ayam ini kelihatannya aja kayak ayam-ayam jago ini yang bertarung, padahal aslinya yang bertarung di sana itu manusia-manusianya. Nah, lewat artikel ini, Geertz kemudian menggunakan paradigma interpretasi simbolik untuk mendeskripsikan makna di balik sabung ayam di Bali. Dia menemukan makna penting dari sabung ayam masyarakat Bali, di mana di balik itu semua sebenarnya ada suatu bangunan kultur yang besar tentang status, tentang kepahlawanan, juga tentang kejantanan, etika sosial yang menjadi dasar pembentukan budaya di Bali. Nah, menurut Geert sendiri, sabung ayam ini lebih dari sekedar judi, tapi juga simbol ekspresi dari otoritas, identitas, dan juga lain sebagainya. Boleh dilanjut? Oke. Selanjutnya, dari mana sih sebenarnya asal kata sabung ayam itu sendiri? Sebenarnya secara etimologi, kata ayam jago atau jogo sebenarnya dibacanya, itu ditengarai dari bahasa Portugis, Zaugo, yang secara harfiah berarti permainan. Konon, istilah ini mengacu pada permainan sabung ayam di Sumatera yang sangat digemari oleh orang-orang Portugis kala itu. Dari pelafalan ini, kemudian istilah Zaugo diserap ke Nusantara dan masuk ke berbagai bahasa kayak Melayu juga Jawa. Tapi sebenarnya nggak terlalu jelas kapan istilah jago ini jadi kata serapan. Terus juga di Banten, dalam salah satu buku yang ditulis oleh Rosjan pada tahun 1954, fenomena penyerapan kata jago ini masuk ke dalam bahasa lokal tercatat baru muncul di tahun 1810. Selanjutnya, kalau dari KBBI sendiri, kata jago ini secara leksikon berarti ayam jantan. Tapi istilah ini juga bisa diartikan sebagai calon utama dalam sebuah pemilihan, juara, atau juga kampiun. Pun dalam bahasa Jawa, jago itu berarti ayam.
Tapi sebenarnya kata ini dalam konteks wilayah Jawa itu juga pernah bermakna konotatif. Bagaimana makna dalam kamus bahasa Indonesia? Boleh dilanjut? Oke, next. Jadi ternyata setelah dicari, ternyata praktik sabung ayam itu juga ada loh di cerita rakyat. Nah, jadi praktik sabung ayam ini bisa kita temukan di cerita-cerita rakyat yang mungkin sering kali kita dengar. Kayak misalnya, mungkin yang paling terkenal dan kalian mungkin gak sering dengar itu Sindelaras. Nah, Sindelaras ini adalah cerita rakyat yang di dalam itu ada unsur tentang sabung ayamnya yang berasal dari Jawa Timur. Terus ada juga cerita rakyat Manik Angkeran, ini yang berasal dari Bali, di mana di situ juga ada unsur-unsur sabung ayamnya juga. Nah, dan yang ketiga ada Ciung Wanara, ini dari Jawa Barat, khususnya Sunda. Ini mereka juga ada unsur-unsur sabung ayamnya. Seperti yang bisa dilihat di uh, PPT kami. Di situ dilihat kalau di cover-covernya tuh ada ada ayamnya itu. Nah, uh, ragam cerita rakyat tentang sabung ayam di cerita rakyat ini menunjukkan kalau sabung ayam itu bukan hanya sekedar sarana untuk berjudi atau hiburan di Indonesia, tetapi juga sebagai bentuk kebudayaan yang ada di Indonesia. Cerita-cerita ini menunjukkan bahwa sabung ayam ini dalam konteks budaya Indonesia memiliki peran penting dalam ritual adat, terus simbolisme, dan bahkan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik atau menuntut keadilan. Jadi, dengan adanya unsur sabung ayam di cerita rakyat ini menunjukkan kalau sabung ayam ini memiliki makna simbolis dan budaya yang mendalam. Oke, selanjutnya kita masuk di Sabung Ayam di Bali. Dan ini juga ada satu video. Ini sebenarnya videonya bukan di Bali, cuman ini sebagai ilustrasi aja gimana sabung ayam itu dalam prakteknya. Jadi di sini dari kelompok kami mewawancarai dari anak-anak antropologi yang angkatan 2022 karena mereka sempat mempelajari tentang sabung ayam di Bali ini di dalam salah satu mata kuliahnya. Dan sebagai bahan materinya, mereka juga menggunakan buku dari Clifford Geertz yang tadi disebutkan sama Sekar. Dan menurut mereka dalam sabung ayam di Bali ini merupakan sebuah simbol status sosial dan kehormatan. Jadi ayam di sini sebagai simbol dari pemiliknya, dan dengan adanya sabung ayam ini uh, harga diri dan kehormatan dari pemiliknya itu ditaruhkan. Siapa yang jadi yang lebih tinggi atau lebih dihormati. Jadi kalau misal ada salah satu yang kalah, mereka akan dianggap sebagai status sosialnya jadi lebih rendah gitu. Dan menurut Clifford Geertz sendiri, sabung ayam bukan sekedar bentuk hiburan atau perjudian, melainkan mencerminkan struktur sosial, identitas, dan kehormatan dalam masyarakat Bali. Geertz juga menggambarkan sabung ayam sebagai display atau permainan yang mendalam karena taruhan yang terlibat lebih dari sekedar uang, tetapi juga mencakup reputasi, harga diri, dan simbol-simbol budaya yang lebih luas. Geertz juga menekankan bahwa sabung ayam mencerminkan ketegangan sosial dan kompetisi antar laki-laki dalam masyarakat. Ya, jadi di sini ada sistem sabung ayam yang di Bali. Jadi sabung ayamnya itu dilakukan di sebuah ring dengan ukuran 4 meter kali 4 meter dan dilakukan dari siang sampai sore atau hingga matahari terbenam, dan dalam satu hari itu terdapat 9 sampai 10 pertandingan. Dan sistem pertaruhannya terdapat dua pertaruhan dalam setiap pertandingan. Yang pertama ada pertaruhan antara pemilik ayam atau kelompok yang istilahnya berkoalisi dengan pemilik ayam itu. Dan taruhan yang pertama ini dianggap yang ofisial karena ini pertaruhannya antara dua pemilik ayamnya langsung. Sedangkan pertaruhan yang kedua ini dilakukan oleh publik atau orang-orang yang menonton di luar dari pemilik kedua ayam itu. Boleh di Selanjutnya ini ada poin-poin penting menurut Geertz dalam sabung ayam di Bali. Yang pertama yaitu laki-laki yang terlibat memiliki prinsip untuk tidak bertaruh kepada ayam yang bukan milik kerabatnya. Semakin dekat hubungan kekerabatannya, maka ia akan semakin merasa wajib untuk ikut bertaruh. Jadi kalau misal kita sebagai seorang laki-laki dalam suatu kelompok atau lingkungan
tersendiri. Kalau kita tidak memiliki ayam yang akan disabungkan gitu, kita tetap melakukan taruhan, tapi kita menaruh taruhannya itu di ayam milik kerabat kita, bukan milik orang lain di luar lingkungan kita. Selanjutnya, kalau kerabatnya tidak ikut dalam sabung ayam, maka prinsip sebelumnya tetap berlaku dengan bertaruh kepada ayam milik sekutu dari kerabatnya. Jadi meskipun dari lingkungan terdekat kita atau dari saudara kita nggak ada yang ikut di sabung ayam itu, kita tetap istilahnya mendukung kenalan dekat dari kerabat kita atau lingkungan kita yang melakukan sabung ayam itu. Dan hampir semua sabung ayam ini berhubungan secara sosiologis. Maksudnya dalam sabung ayam ini mereka pasti punya alasan tertentu kenapa antara satu pemilik ayam ini dan pemilik ayam lainnya ini melakukan sabung ayam gitu. Dan seringkali ini terjadi antara dua desa yang berbeda. Kemudian jarang terjadi sabung ayam yang berasal dari satu kelompok yang sama atau memiliki hubungan kerabat. Dan dalam level individual, apabila terdapat hubungan yang kurang baik atau yang biasa disebut dengan puik antara pemilik atau kelompok dari kedua ayam, maka akan terjadi taruhan yang cukup brutal dengan tujuan menunjukkan maskulinitas. Yang dimaksud dengan hubungan yang kurang baik ini bisa jadi karena ada masalah misal dalam satu keluarga ini mereka ada masalah tentang pemberian warisan yang akhirnya menjadikan perpecahan dalam keluarganya sehingga keluarganya ini terpecah dan akhirnya mereka melakukan sabung ayam ini. Nah, karena adanya hubungan yang jelek itu mereka akhirnya bikin taruhannya makin gede gitu biar semakin menunjukkan kehormatan atau maskulinitas dari pemilik ayamnya gitu. Boleh di next. Kemudian ini ada taruhan yang dilakukan oleh pemilik ayam dan kelompoknya yang berkoalisi tidak boleh dicampur dengan taruhan dari luar. Ini berhubungan dengan sistem pertaruhan yang pertama tadi, yang dimana pertaruhan antara dua pemilik ayam atau kelompok-kelompok terkait yang berkoalisi sama pemilik ayamnya ini, nggak boleh digabung sama taruhan di luar kedua pemilik ayam itu, atau dari orang-orang yang menonton saja. Kemudian mereka yang terlibat dalam sabung ayam adalah mereka yang dalam keseharian terlibat dalam everyday politics of prestige. Nah, di sini sebenarnya waktu baca bukunya tuh masih bingung kata yang tepat untuk menggantikan everyday politics of prestige ini apa. Cuman maksudnya di sini adalah yang ikut dalam sabung ayam ini mayoritasnya adalah laki-laki dan perempuan dan anak-anak tidak diperbolehkan untuk mengikuti. Kemudian dalam sabung ayam ini, meskipun uang terlibat di dalam sabung ayam ini, uang tidak dianggap sebagai tujuan utamanya, melainkan hanya sebagai penyeimbang atau hanya sebagai perputaran uang dalam kelompok sabung ayam yang serius. Jadi balik lagi ke inti dari penjelasannya dari Gers tadi, jadi dalam sabung ayam di Bali ini, yang diutamakan itu tetap kehormatan dan harga diri dari pemilik ayam itu. Jadi orang-orang Bali di sana tuh tidak sebegitu memperdulikan berapa uang yang mereka keluarkan untuk dirinya, tapi yang mereka lihat itu dari menang enggaknya ayam yang mereka punya, karena itu yang nunjukin harga diri mereka gitu, itu yang merepresentatifkan mereka pemilik ayamnya. Oke, selanjutnya kita akan, aku bakal cerita tentang sabung ayam di Kalimantan. Jadi tuh dalam masyarakat suku Kayan di Kapuas 10 Kalimantan, sabung ayam itu merupakan hiburan yang mereka laksanakan saat ritual. Nah, tapi sebelum aku lanjut untuk menjelaskan apa ritualnya sabung ayam di Kalimantan itu, kenalan dulu sama narasumbernya. Jadi, aku punya teman anak antropologi dan kemarin kebetulan dia itu habis etnografi di Kalimantan. Terus kebetulan dia kenal dengan kepala sukunya yang dari suku Kayaan ini. Namanya panggilannya Temenggung Himaang Kayaan, yaitu dia tuh kepala suku yang menjadi narasumber kita buat cari-cari tahu tentang sabung ayam kalau di Kalimantan itu seperti apa. Boleh di next. Nah, kalau sabung ayam di Kalimantan itu
merupakan salah satu bentuk dari ritualnya, tapi itu lebih ke buat hiburan mereka saat melaksanakan ritual, yaitu ritual dange. Jadi ritual dange ini tuh dilaksanakan pada setiap akhir musim panen padi yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Kayaan setiap tahunnya gitu. Ritual ini tuh merupakan bentuk rasa syukur mereka kepada Tuhan karena masyarakat kaya ini telah melewati tahun dengan sehat dan sukses. Terus kayak suksesnya tuh maksudnya kayak panennya berhasil, ladangnya juga banyak yang bisa dipanen, terus ada ternak-ternaknya juga beranak berkembang biak dengan baik dan semacamnya. Terus biasanya itu selain mereka melakukan sabung ayam, mereka juga menari besilat, belawek nelima dan juga yang terakhir sabung ayam gitu. Di next. Nah, ketentuan dan aturan itu kayak gimana? Kalau buat ritual sabung ayam di Kalimantan ini, cuma bisa dilakukan pada saat mereka sudah mendirikan Lepo Denge. Jadi Lepo Denge itu merupakan pondok tempat suku Kayaan berdoa, itu ada di gambarnya yang di bawah itu. Jadi tuh kalau misalnya pondok ini belum dibuat, mereka tuh hitungannya buat sabung ayam ini tuh nggak sah dan intinya tuh harus ada si pondoknya ini dulu baru mereka boleh sabung ayam yang buat hiburannya itu. Nah, baik dari adu ayamnya dan juga taruhannya itu ada aturannya. Tapi sebenarnya mau ada taruhannya pun katanya itu nggak terlalu berpengaruh karena tetap utamanya itu mereka tetap melakukan ritual untuk bersyukur di akhir tahun gitu. Semua orang itu dapat mengikuti ritual sabung ayam, tapi biasanya melakukan ini hanya warga Kayaan. Selama diadakan sabung Mujila Podange, peserta itu tidak diperkenankan untuk membuat keributan dan perkelahian, dan apabila terjadi ada hukum adat yang akan diberlakukan. Jadi si sabung ayam ini tuh diatur dari hukum adatnya masyarakat di situ. Boleh di next. Nah, jadi kesimpulannya sabung ayam di Kapuas Hulu itu merupakan ritual adat. Jadi mereka kayak yang aku udah jelasin tadi, mereka harus membuat lepodangnya dulu, baru sah sabung ayamnya. Karena sabung ayam itu merupakan salah satu aktivitas ritual adat suku Kayaan Kapuas Hulu. Setiap mau mengadakan ritual sabung ayam ini tuh mereka akan memberitahukan kepada pihak-pihak berwajib, biasanya tuh ke kecamatannya. Jadi tuh kalau misalnya mereka melakukan sabung ayam tuh nggak pernah dilarang karena mereka ya udah ini kan sebagai bentuk adat mereka yang dibudayakan gitu ya. Jadi itu tetap diperbolehkan, tapi mereka sebelumnya harus notify ke kecamatan dulu kalau mereka emang mau melakukan si ritualnya ini dan ada sabung ayamnya gitu. Kecuali kalau misalnya sabung ayamnya dilakukan di luar adat kayak yang contohnya yang Andre jelasin tadi yang oleh Faji dan teman-temannya gitu. Boleh di next. Nah, ini ada beberapa dokumentasi dari sabung ayam yang dilakukan di Kalimantan. Buat sumbernya dari teman aku tadi yang ke Amadea. Boleh di next. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat sabung ayam dari perspektif hukum itu, kita mengutip beberapa aturan-aturan yang sekiranya menurut kita bisa masuk ke dalam mengatur sabung ayam gitu. Yang sebelah kiri ada UU nomor 41 tahun 2014 dan pasal 544 KUHP itu yang mengatur tentang hewan dan juga sabung ayam sendiri. Kalau pasal 303 dan juga PP nomor 9 tahun 1981 itu lebih mengatur tentang perjudiannya. Nah, kalau UU nomor 41 tahun 2014 itu mengatur tentang kesehatan hewan dan peternakan. Kenapa kita masuk ke ini? Karena sabung ayam itu dapat dianggap sebagai satu pelanggaran karena dia itu termasuk kekerasan dan juga eksploitasi terhadap hewan untuk kepentingan manusia itu sendiri gitu. Nah, kalau dari pasal 544 KUHP dia itu benar-benar explicitly membahas tentang sabung ayam gitu. Jadi itu kalau menurut pasal 544 itu apabila mengadakan sabung ayam tanpa izin kepada pihak berwajib di tempat umum, maka akan diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 hari atau pidana denda paling banyak Rp375.000. Nah, kalau misalnya dari sisi perjudian sendiri, kita mengutip dari pasal 303 KUHP, yang itu dia tuh mengatur segala bentuk perjudian, termasuk yang biasa dilakukan di sabung ayam ilegal. Yang terakhir itu tuh mengatur penertiban segala bentuk perjudian di Indonesia. Jadi pemerintah itu memiliki wewenang untuk menertibkan kegiatan perjudian, termasuk sabung ayam ilegal apabila dilakukan di tempat umum. Gitu. Selanjutnya, aku mau coba jelasin sabung ayam dari perspektif ekologi. Sebenarnya di berbagai belahan dunia tuh udah banyak banget larangan terkait penganiayaan hewan. Kayak contohnya di Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brazil, Chile, Costa Rica, India, Jerman, Kanada, Kolombia, Malaysia. Sebenarnya udah banyak banget. Tapi mungkin emang beberapa dari negara-negara ini ada yang secara eksplisit nyebutin soal sabung ayam, tapi beberapa ada juga yang nyebutin soal larangan animal fighting. Jadi kayak general aja, kayak pertandingan hewan dalam jenis apapun gitu. Terus kayak contohnya aja di Amerika Serikat itu
pada tahun 2023 sabung ayam tuh udah ilegal di 50 negara bagian Amerika Serikat, including District of Columbia, terus juga di seluruh teritori Amerika Serikat. Terus Undang-Undang Federal tentang larangan sabung ayam ini sebenarnya udah disahin dari tahun 2007 oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan total suara tuh 368 banding 39. Jadi hitungannya menang karena ada 368 orang yang setuju atas larangan ini. Dan ini tuh udah dapat persetujuan bulat dari Senatnya. Juga udah ditandatangani oleh presiden yang menjabat kala itu, yaitu George Bush. Terus Undang-Undang Kesejahteraan Hewan ini baru direvisi kembali pada tahun 2008 melalui Undang-Undang Pertanian 2008, di mana perubahan ini memperketat larangan terhadap kegiatan eh, animal fighting dalam bentuk apapun, dan juga meningkatkan hukuman bagi pelanggar undang-undang tersebut. Terus kalau misalkan mau lihat dari perspektif hak hewan juga, ini sebenarnya bisa dikomparasiin sama polemik adu banteng yang ada di Meksiko. Jadi di Meksiko kan udah jadi sarangnya matador adu banteng ya. Dan udah banyak banget perdebatan terkait adu banteng ini. Padahal di bulan Desember 2021 kemarin, Komisi Kesejahteraan Hewan di Badan Legislatif Meksiko tuh udah sempat nyetujuin proposal untuk melarang tradisi eh, apa adu banteng. Dan ini berdampak banget soal industri adu banteng yang jutaan dolar itu di sana. Karena jadi apa kayak masih banyak polemik, jadi banyak banget pertentangan, tapi ada juga yang ngedukung. Nah, kalau misalkan yang ngedukung itu, mereka alasannya karena ya udah, ini tuh soal kebebasan berpikir. Tapi bagi yang menentang tuh sebenarnya kayak argumennya adalah mereka tuh sebenarnya mengobjektifikasi hewan bagi para pendukung itu. Tapi emang ya mereka nggak mikirin aja dampaknya bagi hewan-hewan itu atau mungkin bagi penonton yang nonton di area tersebut. Terus kalau di Indonesia sendiri, soal penganiayaan hewan ini sebenarnya nggak secara eksplisit nyebut sabung ayam, tapi sabung ayam ini kan dikategorikan sebagai penganiayaan hewan. Dan ini termasuk dalam pasal 302 KUHP tentang larangan penganiayaan hewan, di mana hukumannya itu bisa ringan maupun berat dan bisa dipenjara maksimal 9 bulan dengan denda maksimal 400.000 rupiah. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya adalah sabung ayam dalam perspektif gender. Jadi, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga sama Andre, kalau dalam praktik sabung ayam itu, orang yang melakukan sabung ayam itu melihat ayam jantan mereka tuh sebagai simbol maskulinitas mereka sendiri. Jadi, kemenangan atau kekalahan ayam mereka dalam pertarungan itu dihubungkan dengan harga diri atau kehormatan mereka sebagai laki-laki. Terus juga tadi kan dijelasin kalau misalnya sabung ayam itu yang melakukan itu semuanya memang laki-laki gitu kan. Nah, meskipun ayam menunjukkan perilaku yang lebih masuk akal secara evolusioner, kayak misalnya si ayamnya secara alamiah karena diadu, dia akhirnya mundur. Nah, itu pemiliknya tuh sering merasa malu kalau ayam itu melakukan itu. Jadi meskipun ayam itu memberikan perilaku alami, tapi sering dilihat sebagai tanda kelemahan si laki-laki yang melakukan sabung ayamnya itu. Nah, penggemar sabung ayam atau laki-laki yang melakukan sabung ayam itu menganggap kalau ayam jantan secara alami bersifat agresif. Mereka merasa bahwa keberanian dan kejantanan ayam itu mencerminkan diri mereka, dan jika ayam menunjukkan kelemahan, hal tersebut berdampak pada harga diri mereka sebagai laki-laki. Nah, jadi eh, jika dilihat dari perspektif gender, sabung ayam ini memperkuat stereotip maskulinitas, di mana stereotip ini memberikan stereotip bahwa laki-laki itu adalah sosok yang kuat, agresif, dan layak memegang kekuasaan. Sementara itu, perempuan dikecualikan dari partisipasi aktif dan hanya diberikan peran yang lebih rendah. Ini juga bisa memunculkan adanya isu ketidaksetaraan gender dalam aspek budaya. Nah, hal ini tuh juga bisa dipahami melalui praktik sabung ayam yang dilakukan oleh orang Sabu di Nusa Tenggara Timur. Jadi, melalui penelitian yang dilakukan oleh Here pada tahun 2019, dia menemukan bahwa orang Sabu di Nusa Tenggara Timur itu mereka juga melakukan praktik sabung ayam. Nah, di situ tuh perempuan diikut sertakan namanya Banipana dan Pigarai dalam sabung ayam, tetapi hanya untuk menyiapkan dan mendampingi laki-laki. Jadi di sana tuh mereka bilang kayak itu tuh udah sesuai lah dengan tanggung jawab perempuan perempuan untuk ya mendampingi si laki-laki
laki-laki. Jadi secara garis besar, perempuan tuh tetap tidak boleh mengikuti praktik sabung ayamnya, karena khusus laki-laki aja. Dan hanya terlibat sebagai pendamping atau penolong bagi laki-laki yang melakukan sabung ayam. Terus juga mungkin bisa kita lihat sebenarnya ini nggak ada di Indonesia, tapi mungkin bisa kita lihat melalui perspektif gender. Jadi di Timor Leste juga ada budaya sabung ayam yang hanya boleh diikuti laki-laki. Perempuan tuh dilarang untuk hadir karena kebudayaan yang ada di wilayah tersebut. Nah, tapi di sini perempuan tuh punya peran untuk menjual ayam dan mengatur keuangan keluarganya. Jadi eh, perempuannya ini jadi si perempuannya ini kan cuma boleh melakukan kayak mengontrol keuangannya, di mana dia tuh kayak mengontrol si laki-lakinya biar nggak boros pas ngelakuin sabung ayamnya. Nah, jadi ini juga dapat memperkuat stereotip kalau perempuan itu hanya bertanggung jawab atas urusan di sektor privat saja. Kayak tadi, dia hanya bertanggung jawab atas urusan keluarga. Nah, perempuan juga dilarang ikut kegiatan sabung ayam yang membatasi akses mereka ke ruang publik, di mana hal ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender dalam praktik sabung ayam. Jadi di sini untuk narasumbernya di sebelah kiri itu ada dari dua anak antrop yaitu Ica dan Fajri, dan kebetulan yang video yang tadi terkait sabung ayam yang bukunya yang Clifford Geertz itu juga dari mereka, karena itu juga jadi salah satu materi yang mereka pelajari di antropologi. Dan menurut saya itu juga bacaannya sangat menarik karena dalam tulisannya si Geertz itu juga menceritakan bagaimana yang awalnya waktu dia di tahun 1958 itu dia datang dengan istrinya dan melihat sabung ayam yang kalau nggak salah di bukunya itu ditulis kalau tujuan dilakukannya sabung ayam itu untuk ngumpulin dana buat bangun sekolah, karena waktu itu pemerintah nggak ngasih dana atau gimana gitu. Dan akhirnya waktu tengah-tengah dilakuin sabung ayamnya itu tiba-tiba digerebek polisi. Dan yang konyol adalah si Gertz dan istrinya ini lari kabur, dan waktu mereka ketemu sama warga lokal, mereka tiba-tiba pura-pura ngeteh bareng gitu buat ngehindarin dari si polisinya. Dan kalau nggak salah juga di bukunya tuh ada aku lupa itu ketua kepala desanya atau siapa gitu yang karena dikejar juga sama polisi, dia pura-pura mandi di sungai biar nggak ketangkep. Jadi menurut aku sendiri dari buku ini penjelasannya tuh sangat menarik dan nggak cuman fokus di hal-hal yang apa ya, hal-hal yang esensial tentang sabung ayamnya aja, tapi juga ngejelasin gimana situasi sosialnya di sana secara umum. Dan ya, itu sih menurut aku sangat menarik buku bacaannya. Terima kasih. Terus yang satunya lagi itu ada kepala suku Kayaan Mendalam, nama sebutan kepala sukunya itu Temenggung. Nah, kalau Temenggung ini tuh jujur kita buat wawancaranya itu lewat chat karena dia dengan waktu yang sangat mepet itu juga dia lebih prefer kalau misalnya kita lewat by WA aja. Jadi kita kayak tanya jawab lewat WA gitu. Terus cerita lucu mungkin kemarin tuh waktu aku ngechat dia, karena aku pernah kenalkan diri ya. Aku Daniel dari sini sini sini. Terus dia bilang gini, namanya laki kok profilnya wanita. Terus kita yang kayak oke, gitulah. Itu cerita lucu sedikit. Habis itu ya udah, habis itu aku langsung tanya-tanya tentang sabung ayamnya gitu-gitu. Awalnya kita kira kayak sabung ayamnya cuman satu, ya udah sabung ayam itu sebagai bentuk ritualnya aja, tapi ternyata setelah kita tanya-tanya lagi ternyata itu salah satu dari banyak ritual yang mereka lakukan waktu mereka tuh lagi yang acara bersyukur buat panen panen tahunannya gitu. Dan itu tuh biasanya dilakukan mereka tuh kayak yang menari-nari dulu baru nanti sabung ayam itu ditraktir gitu. Terus kalau nggak salah mereka juga ada kayak penggunaan darahnya gitu buat nanti ritual yang selanjutnya gitu loh. Terus katanya yang waktu ini nggak termasuk di sabung ayam sih, cuman ada kayak dia ngasih tahu kalau misalnya ada satu ritual adat yang tadinya tuh sebenarnya dia pakai kepala manusia gitu buat di tempat kayak tempat beribadahnya gitu, tapi untuk sekarang itu diganti jadi cuman simbolis aja gitu. Jadi itu sih cukup menarik buat uh, langsung wawancara ke orang yang emang dari masyarakat adat gitu ya, yang dia emang asli di sana, besar di sana, dan emang benar-benar paham banget dengan adatnya dia gitu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Kak Trul dan teman-teman.